Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan sebuah sekte agama yaitu Jihad Ummah yang dipimpin oleh seseorang bernama Walid yang punya 4 istri. Walid mengaku kalau dia merupakan Imam Mahdi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umat, dan karena hal itu dia harus punya banyak pengikut. Dalam mengumpulkan para pengikut, Walid dibantu oleh keempat istri dan orang-orang yang dia percayai. Suatu hari terlihat Wahid lagi memberikan kajian kepada para jemaahnya. Ternyata Walid meminta para jemaah agar mencium kaki dan meminum air bekas mencuci kakinya. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Baiduri yang diajak oleh sang ibu bernama Kalsum untuk mengikuti kajian itu dan menjadi jamaah Jihad Ummah. Melihat para jamaah di sana mencium kaki Walid, Baiduri merasa kalau ada sesuatu yang gak beres dengan apa yang diajarkan oleh Walid, karena hal itu sama sekali gak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan bid'ah. Baiduri memohon agar sang ibu sadar karena ajaran yang diajarkan Walid itu merupakan ajaran sesat. Tibalah giliran Baiduri untuk meminum air rendaman kaki dan mencium kaki Walid, tapi tiba-tiba melihat hal tersebut, para jamaah murka pada Baiduri karena telah berani melakukan hal gak sopan pada imamnya. Tapi Walid yang dipastikan mulutnya bau jarcok itu, sama sekali gak marah dan malah tersenyum. Akibat kejadian tersebut, Baiduri ditampar oleh Kalsum karena telah mempermalukannya di hadapan para jamaah lain. Baiduri berkata kalau dia gak pernah diajarkan menduakan Allah. Sontak Kalsum bertanya ajaran Walid yang mana yang menduakan Allah. Kemudian Kalsum berkata kalau semua yang Walid ajarkan itu adalah kebenaran dan gak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan tegas Baiduri menegaskan kalau meminum air rendaman kaki dan mencium kaki itu bukanlah hal yang diajarkan dalam Islam. Kalsum sangat kecewa karena Baiduri merasa kalau ilmunya udah tinggi hingga berani lancang menyiram wajah Walid. Di sisi lain, orang kepercayaan Walid bernama Abi sangat mengecam apa yang dilakukan Baiduri pada Walid. Tapi bukannya marah, Walid malah berkata kalau Baiduri pasti dikirim oleh Allah dengan satu alasan dan dia merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki akhlaknya. Melihat sikap Walid yang begitu sabar dan menerima perlakuan Baiduri, para jamaah tentu menjadi semakin yakin kalau Walid benar-benar utusan Allah. Tiba-tiba istri kedua Walid bernama Rabiatul menyarankan menikahkan Baiduri dengan salah seorang jamaah agar bisa dituntun ke jalan yang benar. Gak lama istri pertama Walid bernama Hafizah berkata kalau menurutnya pernikahan bukanlah solusi dalam memperbaiki akhlak. Hingga keesokan harinya Hafizah memberitahu Kalsum kalau Walid sangat khawatir dengan sikap Baiduri karena dia punya potensi untuk menjadi Sri Kandi Islam. Mendengar hal itu, Kalsum justru lebih khawatir kalau Walid marah pada Baiduri atas kejadian kemarin. Hafizah menjelaskan kalau Walid bukanlah orang pemarah karena lebih mementingkan kepentingan untuk masa depan. Sebelum pergi, Hafizah mengingatkan agar Baiduri jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Sementara itu, Baiduri menceritakan soal kejadian kemarin kepada temannya bernama Ashikin. Baiduri sangat bersedih karena ibunya menjadi jamaah Walid hingga rela meminum air rendaman kaki Walid. Baiduri berkata kalau saat ini keluarganya menjadi gak harmonis karena ibunya sangat terobsesi pada Walid, bahkan gak menghiraukan suaminya sendiri. Setibanya di rumah, Baiduri sangat kaget karena sang ibu akan menikahkannya dengan seorang jamaah. Sontak Baiduri menolak dan lebih memilih mati daripada menikahi jamaah Jihad Ummah. Ayah Baiduri menjadi semakin khawatir karena semenjak sang istri bergabung dengan sekte itu, sikapnya menjadi sangat berubah dan gak menghargainya. Beberapa hari kemudian, kabar akan dinikahkannya Baiduri tersebar kepada para jamaah. Kemudian istri ketiga Walid yaitu Masyitah menduga kalau sebenarnya Walidlah yang akan menikahi Baiduri. Tapi Walid berkata kalau dia udah sangat bersyukur dan cukup dengan keempat istrinya. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh Habibah, istri keempat Walid, yang langsung protes karena Walid gak memperlakukannya dengan adil dan lebih sayang pada Rabiatul. Mendengar hal itu, Walid cukup marah karena Habibah berani melawan. Pada malam hari, Walid mengumpulkan semua istri untuk mengingatkan kembali kalau tugas mereka adalah mendukung penuh perjuangan dakwahnya. Walid berkata kalau menikahi keempat istrinya itu merupakan perintah dari Rasulullah. Walid meminta agar mereka gak saling cemburu dan harus terus belajar ikhlas agar bisa mendapatkan surga. Habibah langsung minta maaf karena telah berani melawan sang suami, tapi Walid berkata kalau permintaan maaf aja gak cukup. Hingga akhirnya Habibah akan diceraikan dan diasingkan dari tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya Baiduri berhasil lulus dari kuliah dan meminta pada ibunya bahwa dia ingin sekali punya usaha atau kerja di perusahaan. Sang ibu menyarankan agar Baiduri bekerja di Jihad Ummah, tapi Baiduri menolak karena sama sekali gak minat bekerja di jamaah itu. Tentu sang ibu sangat marah karena Baiduri terkesan menyepelekan Jihad Ummah.
Kemudian Baiduri bercerita pada Ashikin kalau saat ini ibunya semakin sering mengikuti kajian Walid, bahkan selalu mengajaknya. Ashikin mengingatkan agar Baiduri jangan sampai terbawa emosi karena bagaimanapun dia harus hormat dan patuh pada ibunya. Gak lama terlihat Baiduri bersama sang ibu pergi menyeberangi sungai untuk sampai di tempat Walid. Secara tiba-tiba cadar yang Baiduri gunakan jatuh dan seketika membuat Walid terkesan dengan kecantikannya. Setibanya di sana, para jamaah diberitahu kalau Walid telah memilihkan 3 pasangan untuk para jamaahnya agar melaju ke jenjang pernikahan. Baiduri merasa sangat-sangat heran karena para jemaah lelaki di sana ternyata udah sangat tua dan tentu punya istri, tapi malah akan dinikahkan dengan para wanita muda. Melihat sesuatu yang bertentangan dengan Islam, Baiduri semakin yakin bahwa tempat tersebut merupakan sekte sesat. Baiduri juga merasa sangat heran karena para jamaah di sana sampai rela memakan makanan bekas Walid dengan tujuan mendapatkan berkah. Di sisi lain, para petinggi jihad ummah terlihat lagi menghukum jamaah dengan cambuk karena ketahuan telah punya hubungan bahkan menikah tanpa diketahui. Ternyata sekte jihad ummah memiliki aturan kalau hanya Walid yang boleh menentukan jodoh setiap jamaahnya, hingga akhirnya diwajibkan menikah atas pilihan wahid, dan itulah yang dikenal dengan nikah batin. Suatu hari para jamaah perempuan mengikuti kajian dengan para istri Walid. Di sana Kulsum berkata kalau dia udah lama menjadi pengikut Walid dan menyerahkan Baiduri agar mendapatkan jodoh di tempat itu. Tentu Baiduri sangat kaget karena dia sama sekali gak mau melakukan hal sesat yang diajarkan Walid. Tiba-tiba Baiduri melihat seseorang bernama Khadijah yang penuh dengan luka di kaki. Luka-luka tersebut merupakan hukuman karena Khadijah berani mendahului ketentuan Walid dalam menentukan jodoh untuknya. Kemudian mereka diberikan air minum dan harus membacakan doa "Ya Walid". Sepulangnya dari sana, Baiduri berkata kalau dia gak setuju dengan ajaran Walid karena menikahkan anak berumur 16 tahun dengan orang yang jauh lebih tua dan dijadikan istri ketiga, bahkan istri keempat. Bukannya sadar, sang ibu malah berkata kalau dulu nenek moyang mereka juga menikah di usia muda. Kulsum menjelaskan kalau para jemaah wanita itu menikah dengan para syekh dan dijamin bakal masuk surga. Tapi Baiduri tetap kekeh gak setuju dengan ajaran itu dan jangan menggunakan agama untuk membodohi para jamaah. Keesokan harinya, Baiduri terus memikirkan kenapa Walid mengajarkan ajaran nikah batin padahal mereka belajar agama melalui Al-Quran. Kemudian Baiduri dikagetkan dengan kedua orang tuanya karena kembali bertengkar. Sang ibu berkata kalau dia harus segera kembali ke tempat Walid untuk menyambut jamaah yang baru pulang dari negara Yaman. Ayah Baiduri sangat marah karena istrinya itu lebih mementingkan urusan lain dibanding keluarga. Dikarenakan gak mau mengalah, akhirnya ayah Baiduri mengizinkannya untuk pergi ke tempat Walid, tapi kemudian dia pun langsung mentalak satu sang istri. Baiduri hanya bisa terdiam karena gak menduga kalau keluarganya akan berakhir seperti itu. Akhirnya orang yang sangat ditunggu dari Yaman bernama Hambali tiba di tempat Walid. Dari sini kita mendapatkan sebuah fakta kalau ternyata Hambali merupakan anak kandung dari Abi. Kedatangan Hambali disambut dengan alunan musik yang selalu ada dalam kajian. Walid sangat senang karena jihad ummah sangat kekurangan anak muda yang bisa dijadikan idola dalam beribadah. Beberapa hari kemudian, Kulsum bercerita kalau dia telah ditalak oleh suaminya hingga Hafizah berkata kalau itu merupakan pertolongan dari Allah. Allah telah menyelamatkan Kulsum dari lelaki yang melarangnya istiqomah di jalan Allah. Lah, Hafizah mendoakan agar Kulsum berjodoh dengan lelaki yang lebih baik yang bisa membimbing ke dalam surganya Allah. Sementara itu terlihat Hambali lagi mengucapkan sumpah untuk berjihad, tapi tiba-tiba dia berhenti karena dalam sumpah itu berisi keharusan untuk taat dengan sepenuh jiwa dan raga pada Walid. Tapi akhirnya Hambali menambahkan kalau dia akan taat dengan sepenuh jiwa dan raga pada Allah dan Rasul, lalu kepada Walid. Setelah itu Hambali diberikan air minum sebagai simbol bahwa dia resmi menjadi jamaah jihad ummah. Kemudian Hambali diminta agar mencium kaki Walid dan karena disuruh oleh ayahnya, dia pun terpaksa melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Masyitah sangat khawatir kalau Walid akan menceraikan salah seorang dari keempat istrinya dan menikahi Baiduri. Rabiatul berkata kalau Walid berhak menceraikan istrinya jika salah satu di antara mereka gak memberikan manfaat kepada jihad ummah. Masyitah hanya terdiam dan menjadi semakin kesal karena bisa jadi dia yang diceraikan oleh Walid. Di tempat lain, ibu Baiduri terlihat sangat bersedih karena ayah Baiduri betul-betul meninggalkannya. Baiduri berkata kalau sang ayah telah hilang kesabaran karena sang ibu menganggap kedudukan Walid lebih tinggi dibanding suaminya sendiri. Padahal dalam Islam diajarkan kalau seorang istri harus taat kepada sang suami. Sementara itu Hambali menemui seorang teman untuk menceritakan kejadian yang dia alami dalam jihad ummah. Jawir berkata kalau Hambali harus melihat ritual yaitu malam berkat di mana para jamaah harus meminum air rendaman kaki Walid dan harus mau mencium kakinya. Jawir juga berkata kalau jamaah yang dipekerjakan di tempat itu sama sekali gak digaji melainkan dibuat seperti budak. Kemudian Hambali mendapat informasi kalau Walid menikahkan jemaah wanita muda dengan jemaah laki-laki yang udah tua, bahkan dijadikan istri ketiga atau keempat. Karena hal itu seketika Hambali merasa kalau ada sesuatu yang
gak beres dengan ajaran Walid. Beberapa waktu kemudian Walid kedatangan jemaah baru, yaitu 6 wanita muda, diantaranya adalah Mia, Dewi, Syira, Amira, Seri, dan Lia. Tentu Walid tersenyum dan merasa bahagia karena jamaah yang akan dijadikan budak terus berdatangan, apalagi cantik-cantik. Walid meminta para jamaah wanita itu agar membuka cadarnya karena mereka telah dianggap seperti anak sendiri. Di malam hari Mia bercerita pada Walid kalau sejak usia 14 tahun dia selalu melakukan adegan dewasa. Mendengar hal itu, Walid berkata kalau Mia berniat untuk berubah, Allah akan menerima taubat dari hambanya. Sontak Mia menangis karena Walid akan membimbingnya, hingga akhirnya Walid pun memeluknya. Ternyata Masyitah tahu kalau saat ini Walid lagi berduaan dengan Mia dan dia pun menangis setelah melihat Walid memeluk Mia. Tapi tiba-tiba Rabiatul memarahi Masyitah karena telah melanggar perintah Walid, hingga Masyitah berkata kalau Walidlah yang telah melanggar perintah Allah. Bukannya cemburu dan memarahi Walid, Rabiatul berkata kalau dia udah ikhlas dan gak pernah mempersoalkan apa yang Walid lakukan. Secara gak diduga, istri tua Walid yaitu Hafizah balik memarahi Rabiatul karena telah membiarkan suatu hal yang salah. Scene berpindah memperlihatkan Hambali menemui sang ayah karena telah banyak omongan buruk tentang jihad ummah. Ayahnya berkata kalau di akhir zaman akan banyak sekali fitnah-fitnah dan salah satu fitnah yang terbesar yaitu kemunculan Dajjal. Kemudian mereka malah beradu membacakan hadis tentang akhir zaman hingga akhirnya menyebut kalau Imam Mahdi akan keluar untuk melawan Dajjal. Ayah Hambali berkata kalau Walid merupakan Imam Mahdi yang selama ini telah umat Islam tunggu. Hambali hanya terdiam dan gak menyangka kalau ternyata selama ini ayahnya telah terjerumus dalam aliran sesat. Pada keesokan hari, Abi bercerita kalau dia kembali bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menitipkan pesan agar Walid segera melantik jemaah yang dia percaya untuk meneruskan perjuangan Walid. Walid berkata kalau saat ini dia masih sehat bugar dan belum meninggal, hingga Abi menjelaskan kalau maksudnya itu agar Walid segera menyiapkan calon-calon penerusnya. Sementara itu Baiduri berjanji pada sang ayah kalau dia akan menyadarkan sang ibu bahwa apa yang diajarkan Walid merupakan ajaran yang sesat. Sang ayah berterima kasih karena Baiduri terus menemani sang ibu. Kemudian ayah Baiduri berkata kalau dia bisa menerima ibu Baiduri kembali asalkan betul-betul meninggalkan jihad ummah dan fokus aja mengurus keluarga. Gak lama Baiduri pergi menemui Hafizah untuk bergabung menjadi jamaah jihad ummah, tapi secara gak sengaja dia mendengar penjelasan dari Hambali yang lagi mengisi kajian. Baiduri merasa kalau Hambali sangat berbeda dengan Walid karena mengajarkan Islam yang benar. Suatu hari Walid mengadakan pertemuan karena akan menunjuk Hambali sebagai pembimbing para jamaah muda yang sebelumnya ditugaskan kepada Habibah. Hambali berkata kalau ilmu yang dia miliki belum cukup, tapi Walid percaya kalau Hambali bisa mengajarkan kebaikan kepada para jamaah muda. Kemudian Hambali bertanya apa yang menjadi masalah utama para jamaah muda dan Rabiatul memberitahu kalau adab menjadi hal utama yang harus diperbaiki. Setelah itu Mamang Walid bertemu dengan Baiduri dan meminta agar mencium tangannya. Menurut Walid hal itu gak haram karena saat seseorang menjadi jamaahnya maka akan dianggap sebagai anak. Akhirnya dengan terpaksa Baiduri pun mencium tangan Walid. Kedatangan Baiduri disambut dengan sangat hangat oleh Walid karena pada akhirnya calon Serikandi Islam bersedia menjadi jamaah jihad ummah. Mengetahui kalau Baiduri ingin tinggal di tempat itu, Walid menjadi semakin senang karena dia bisa kapan aja melihat kecantikan Baiduri. Dengan penuh karisma, Walid berkata kalau Baiduri boleh tinggal di tempatnya dan menjadikan tempat itu seperti rumah sendiri. Beberapa waktu kemudian Hambali kaget karena para jamaah sampai harus menggunakan air bekas mandi Walid dan Rabiatul. Para jamaah berkata kalau itu merupakan air suci dan sangat punya keberkahan, bahkan baik digunakan untuk minum. Hambali hanya bisa istighfar karena ternyata dugaannya selama ini benar kalau Wahid telah mengajarkan ajaran yang sesat. Di sisi lain, 6 jemaah perempuan menagih kepada Walid karena sebelumnya berjanji mengajari mereka tentang Islam. Mereka terlihat sangat senang dan meminta agar Walid mendoakan mereka agar mendapatkan jodoh seperti Hambali. Kemudian Walid memberikan kajian khusus pada mereka karena 6 jemaah wanita itu telah jauh dari agama. Tapi tiba-tiba Walid melihat Baiduri dan sangat terpesona pada kecantikannya padahal menggunakan cadar. Suatu hari Baiduri lagi mengoreksi beberapa penyampaian saat Hambali melakukan kajian. Baiduri berkata kalau seorang istri boleh masuk surga hanya dengan 4 syarat, yaitu menjaga sholat, puasa, menjaga marwah, dan taat kepada suami, yang artinya jalan menuju jalan Allah itu hanya iman dan takwa. Mendengar hal tersebut Hambali hanya terdiam dan takjub pada ilmu agama yang dimiliki oleh Baiduri. Hambali bercerita pada ayahnya kalau dia merasa banyak sekali penyimpangan, termasuk salah satunya sistem nikah batin atau kawin paksa. Hambali berkata kalau perempuan usia 16 tahun seharusnya masih menuntut ilmu, bukan malah dipaksa menjadi istri ketiga, bahkan keempat. Sontak sang ayah menjawab kalau itu dilakukan agar mereka terhindar dari zina karena saat ini moral umat Islam semakin rusak.
Di tempat lain, Baiduri bercerita pada ibunya kalau dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Jihad Ummah dan akan melamar menjadi pekerja. Seketika sang ibu merasa sangat senang karena usahanya selama ini akhirnya berhasil dan membuat anak sematawayangnya itu mengikuti jejaknya. Ditambah ternyata Baiduri meminta untuk tinggal di pondok agar bisa lebih leluasa mengikuti setiap kajian. 2 hari kemudian, Baiduri menemui Ashikin bercerita tentang keputusannya untuk bergabung dengan sekte Walid. Ashikin sangat menyayangkan keputusan itu karena Baiduri sadar di sana terdapat banyak penyimpangan. Baiduri menjelaskan kalau dia melakukan itu demi menjaga ibunya dan akan berusaha agar sang ibu bisa segera sadar. Sementara Hambali semakin gak habis pikir dengan perilaku jamaah di sana yang memperlakukan Walid dengan sangat mulia hingga rela meminum air bekas mandinya. Hambali mengingatkan kalau apa yang mereka lakukan adalah bid'ah karena Nabi Muhammad SAW gak pernah mencontohkan. Sontak para jamaah itu malah meminta Hambali agar beristighfar karena telah menghina imam mereka. Pada malam hari, Hambali mengikuti rapat bersama Walid dan para petinggi lain. Hambali menjadi semakin yakin kalau Walid mengajarkan aliran sesat karena dia mengaku sebagai Imam Mahdi yang akan menyerang Dajjal. Selain Walid, Hambali juga menyayangkan ayahnya yang ikut menjadi sesat dan mengaku-ngaku sering bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Hambali hanya bisa terdiam dan keheranan karena dia sama sekali gak berani menegur ayahnya beserta Walid agar kembali ke jalan yang benar. Singkat cerita, Rabiatul menjelaskan bahwa Baiduri dan ibunya akan diberikan keberkahan karena ikut berjuang menyebarkan dakwah Islam bersama Imam Mahdi. Agar Baiduri dan sang ibu paham dengan perjuangan Walid, mereka diharuskan membaca kitab-kitab Walid. Sebelum masuk ke dalam pondok, Rabiatul menjelaskan kalau Jihad Ummah punya peraturan dan wajib ditaati oleh setiap jamaah. Kedatangan Baiduri tentu membuat Masyitah kesal dan cemburu karena dia takut kalau Walid akan menjadikannya istri keempat. Masyitah merasa kalau saat ini Walid hanya memiliki 3 istri, tapi dia masih belum bisa berlaku adil dan lebih sering gak menghiraukannya. Sementara di tempat lain, Habibah yang telah diusir dari tempat Walid terlihat lagi berdoa dengan sangat sungguh-sungguh agar Walid mau menerimanya kembali. Setiap malam Habibah terus berdoa karena meskipun Walid belum bisa berlaku adil, Habibah ingin menjadi istri yang baik agar dia bisa mendapatkan ganjaran surga seperti yang sering Walid katakan. Gak hanya tinggal diam, Hambali terus mencari penyimpangan-penyimpangan yang diajarkan oleh Walid hingga akhirnya dia menemukan kalimat tauhid berisi agar para jamaah bisa taat kepada Walid. Beberapa saat kemudian Walid mengumpulkan para jemaah karena akan ada pemilihan para petinggi atau pengurus Jihad Ummah. Tanpa berlama-lama, Walid langsung menunjuk Hafizah sebagai permaisuri atau semacam sekjen. Kemudian secara gak diduga, Baiduri dipilih untuk menjadi pemimpin para putri yang beranggotakan 6 jamaah. Setelah memilih pengurus dari jamaah perempuan, selanjutnya giliran para jamaah laki-laki dan ternyata Hambali dipilih sebagai pemimpin setara dengan jabatan Baiduri. Kemudian Walid menunjuk Abi sebagai bendahara Jihad Ummah. Melur, Ketua Dayang-Dayang dan Syekh Suhaimi, Paduka Bistari, Syekh Amin, Paduka Lipur, Syekh Rahmat, Paduka Kecil. Terpilihnya orang-orang penting itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting karena Walid ingin meluaskan dakwah Jihad Ummah agar mendapatkan sebanyak-banyaknya jamaah. Gak berselang lama setelah acara pelantikan, Walid mendapat informasi ada sepasang jamaah yang belum muhrim berduaan dan tentu hal itu melanggar syariat Islam dan undang-undang Jihad Ummah. Walid sangat marah dan menyayangkan karena itu termasuk dosa besar dan pertanda hilangnya rasa malu. Sesuai aturan yang udah ditetapkan, kedua jamaah itu dihukum dengan rajam yang dieksekusi oleh kedua orang tuanya. Melihat hal tersebut, Baiduri merasa kalau Walid telah berlebihan padahal belum ditemukan bukti kalau mereka telah berzina. Dan selain itu, hal tersebut juga bukan hukum yang ada di Malaysia. Sang ibu berkata kalau apa yang diputuskan Wahid udah sangat benar karena sesuai dengan Al-Quran. Baiduri bertanya bagaimana perasaan sang ibu jika Baiduri yang ada di posisi itu, tapi sang ibu berkata kalau dia ikhlas Baiduri dihukum seperti itu kalau emang terbukti bersalah. Baiduri hanya terdiam dan gak habis pikir dengan apa yang disampaikan ibunya. Di sisi lain, Hambali juga sangat menyayangkan apa yang diputuskan Walid, tapi Abi malah berkata bahwa Hambali menganggap hukum Allah salah hingga Hambali semakin heran dengan cara berpikir ayahnya. Pada keesokan hari, Hambali pergi ke kota untuk menemui temannya dan secara tiba-tiba dia berangkat bersama Baiduri yang kebetulan juga sama akan pergi ke kota. Mereka berdua pun saling berdiskusi tentang semua penyimpangan yang terjadi di tempat Walid. Gak lama akhirnya Baiduri bertemu dengan Ashikin dan bercerita tentang kejadian semalam saat Walid merajam 2 jamaah yang diduga berzina. Ashikin meminta agar Baiduri sebaiknya keluar dari tempat itu dan jangan bertindak sebagai pahlawan untuk membongkar semua penyimpangan. Ashikin menyarankan agar Baiduri segera membuat laporan agar Walid bisa segera ditindak pihak berwajib. Sementara itu Walid mengumpulkan 6 jemaah perempuan untuk diberikan tugas bersih-bersih di pondok. Tapi Walid menugaskan Mia agar menemaninya dan ternyata Walid ingin sensor bersama Mia. Setelah puas, Walid berkata kalau Mia akan menjadi seseorang yang mampu memuaskan raja. Bukannya takut, si Mia malah senang.
Di tempat lain, Hambali bercerita kepada gurunya yang kita sebut aja Soleh tentang apa yang terjadi di tempat Walid. Soleh sangat kaget karena ternyata Walid menerapkan syariat Islam dengan gegabah dan tentu hal itu melanggar hukum yang ada di Malaysia. Tapi Soleh gak sepenuhnya yakin sebelum dia melihat langsung, kemudian dia pun menyuruh agar Hambali mengumpulkan bukti-bukti tentang semua penyimpangan yang dilakukan di tempat Walid. Sepulangnya dari tempat Soleh, Hambali berniat akan mengumpulkan bukti-bukti untuk membongkar kebusukan ajaran Walid. Secara gak sengaja Hambali bertemu dengan Baiduri dan Baiduri berkata kalau dengan ilmu yang Hambali miliki, seharusnya dia bisa marah melihat praktek yang dilakukan Walid. Di keesokan hari, Hambali membawa buku berisi ajaran Walid yang telah keluar dari syariat Islam sebagai bukti kalau Walid memang mengajarkan aliran sesat. Di waktu yang sama, Baiduri juga terus mengawasi Walid yang dengan santai selalu berduaan dengan jemaah perempuan karena telah dianggap seperti anak sendiri. Suatu hari, Hambali mengajak Baiduri bekerja sama untuk menyadarkan dan menyelamatkan akidah para jamaah. Tanpa pikir panjang, akhirnya Baiduri sepakat akan membongkar kebusukan Walid dan yang paling utama yaitu menyelamatkan para jamaah. Saat Hambali dan Baiduri akan kembali ke pondok masing-masing, mereka bertemu dengan Abi dan Walid. Secara tiba-tiba seorang jamaah memberitahu kalau ada jamaah lain yang tewas mendadak. Sontak Walid berkata bahwa dia telah tahu tentang kematian jamaahnya tersebut. Gak lama jenazah jamaah itu dibawa pergi menyeberang karena kuburan terdekat harus dilewati dengan menyeberangi sungai. Di sana Baiduri kaget melihat perempuan gak pergi menemani ke makam hingga akhirnya membuatnya penasaran dengan apa yang terjadi. Seorang jemaah berkata kalau perempuan gak boleh pergi ke makam sekalipun itu kematian keluarga terdekatnya. Keesokan harinya, Hambali melihat jemaah yang lagi dan lagi mengisi penampungan air dengan air bekas Walid. Dengan tegas Hambali berkata kalau itu merupakan perbuatan bid'ah, bahkan udah mengarah sesat karena ingin mendapatkan keberkahan. Seketika para jemaah dilema karena bagaimanapun Hambali merupakan ketua mereka, tapi di sisi lain mereka juga harus taat pada Walid. Di tempat lain, Baiduri menanyakan pada Rabiatul kenapa memilih berpoligami agar menyebarkan agama padahal banyak sekali sunnah Rasul yang bisa diamalkan. Rabiatul berkata kalau poligami bukanlah sesuatu yang salah karena dalam Al-Quran pun dituliskan lelaki boleh mempunyai 4 istri bahkan tanpa syarat apapun kecuali harus adil kepada semua istri. Baiduri mencoba mendebat Rabiatul karena menurutnya cara menumbuhkan ketakwaan dan memperbaiki akhlak gak harus dengan cara berpoligami. Baiduri menegaskan kalau dia gak mau jemaah perempuan hanya dijadikan budak yang memenuhi hawa nafsu lelaki. Sementara itu Hambali memilih cara yang cukup keras dengan memarahi mereka karena yang dilakukan itu bid'ah dan cenderung menduakan Allah. Saat Hambali akan membuang air bekas mandi Walid, tiba-tiba Abi sang ayah datang dan langsung menghentikan aksinya tersebut. Abi sangat menyayangkan apa yang dilakukan Hambali karena berani melawan sunnah yang selalu ditugaskan oleh Imam Mahdi atau Walid. Meskipun Hambali merupakan seorang lulusan Universitas Islam terkenal di Yaman, ayahnya tetap menyuruh agar Hambali hormat dan mencintai Walid. Pada malam hari, Baiduri mencoba membujuk sang ibu agar kembali ke jalan yang benar, tapi ternyata ibu Baiduri semakin mengagumi dan bahkan menghamba kepada Walid. Ibu Baiduri sama sekali gak merasa ada yang salah dengan apa yang diajarkan Walid karena menurutnya semua udah sangat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baiduri lagi dan lagi mengingatkan kalau Walid gak berhak menyuruh para jemaah meminum air rendaman kaki karena itu merupakan bid'ah dan Nabi Muhammad SAW gak pernah mengajarkan itu. Tapi bukannya sadar, sang ibu malah menjadi marah pada Baiduri karena malah menasehati orang tua. Keesokan harinya, Baiduri diminta untuk bertemu dengan Walid karena ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Ternyata Walid berterima kasih dan senang karena Baiduri dan Hambali bersedia berjuang menyebarkan dakwah jihad ummah. Di waktu yang bersamaan, Hambali terus berusaha mengingatkan para jamaah agar kembali ke dalam ketetapan Allah dan sadar dengan kesesatan ajaran Walid. Kemudian Hambali dan Baiduri bertemu karena sore nanti mereka akan pergi ke tempat Soleh untuk memberikan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dari sekte Walid. Setibanya di sana, Soleh menjelaskan kalau di akhir zaman akan bermunculan orang yang mengaku Nabi ataupun Imam Mahdi. Dan Walid merupakan salah satu pertanda akhir zaman karena Walid punya banyak sekali pengikut atau jamaah. Di tempat lain, Masyitah berpura-pura kesakitan agar lebih diperhatikan oleh Walid. Ternyata Masyitah ingin memberikan kejutan pada Walid kalau saat ini dia lagi mengandung anaknya. Beberapa waktu kemudian Hambali kembali menemui gurunya untuk menceritakan berbagai penyimpangan yang terjadi di tempat Walid. Hambali berkata kalau Walid merupakan orang yang sangat paham dengan agama karena gak semua yang diajarkannya itu buruk. Hambali merasa kalau saat ini Walid telah jauh tersesat dan harus segera dihentikan. Guru Hambali berkata kalau apa yang dilakukan Walid itu semata-mata karena ingin menempatkan dirinya untuk selalu disanjung dan dipuja. Akibat hal itu, Walid mengaku kalau dia merupakan Imam Mahdi dan sering berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hambali juga menyayangkan para jamaah yang ingin belajar agama dengan instan dan dapat terbuai dengan ilmu yang Walid ajarkan. Guru Hambali menyarankan agar melaporkan Walid kepada Majelis Ulama Malaysia karena hal itu bukanlah perkara kecil. Tapi Baiduri merasa gak puas dengan sikap guru Hambali yang terkesan membiarkan dan hanya memberikan saran tanpa berani langsung menentang Walid. Hambali berkata kalau dia gak mau gegabah dan juga memilih untuk lebih berhati-hati dalam membongkar ajaran Walid. Tapi Baiduri merasa kalau hanya menunggu akan membuat banyak jamaah semakin tersesat karena ajaran Walid. Baiduri berencana akan membebaskan para budak perempuan dan setelah itu baru
melapor pada polisi. Pada malam hari, Kalsum memohon pada Walid agar memaafkan kelakuan Baiduri karena dulu telah lancang dan berani pada Walid. Untuk menebus kesalahan anaknya itu, Kalsum akan menyerahkan Baiduri pada Walid dan menerima semua keputusan agar Baiduri bisa menjadi muslimah yang berakhlak mulia. Kabar kehamilan Masyitah sampai ke telinga Rabiatul dan sontak dia pun langsung memarahi karena anak pertama Masyitah aja belum genap 2 tahun. Masyitah menjawab kalau lebih baik punya anak yang banyak daripada gak ada sama sekali. Tapi kemudian Dia tak ada langsung kan? sementara itu Hambali menanyakan pada Walid apa tujuannya berpoligami dan mengajari para jemaah agar melakukannya. Walid menjelaskan kalau saat ini banyak jemaah perempuan yang telah diusir dari keluarga dan agar mendapat perlindungan mereka harus dinikahkan. Hal tersebut juga merupakan ujian hati untuk kaum perempuan. Merasa penasaran, Hambali langsung bertanya apa ujian laki-laki kalau melakukan poligami. Mendengar hal itu, Walid hanya bisa terdiam sambil merenungi pertanyaan dari Hambali. Keesokan harinya, Baiduri meminta pada seorang jemaah perempuan mantan PSK agar mengumpulkan jemaah perempuan di tempat mereka selalu berzikir. Di waktu yang bersamaan, Hambali juga meminta temannya agar mengumpulkan jemaah laki-laki dan meminta agar mereka menemuinya. Gak lama terlihat Baiduri lagi menasihati jemaah perempuan agar punya rasa malu dan menjadikan diri mereka menjadi wanita yang terhormat dan dimuliakan. Baiduri mengingatkan agar mereka bisa menjaga marwah perempuan dan jangan mudah untuk dibujuk. Di tempat lain, Hambali juga mengingatkan para jemaah laki-laki agar punya sikap kepemimpinan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Dalam ruangannya, Walid menanyakan pada Dewi di mana para jemaah dan Dewi berkata kalau mereka diminta untuk menemui Baiduri, tapi karena Dewi akan bertemu dengan Walid, dia memutuskan untuk gak ikut dan memilih menunggu Walid dan akhirnya mereka pun melakukan hal yang sangat dilarang oleh agama. Beberapa saat kemudian para jamaah terlihat lagi berkumpul dalam masjid dan tiba-tiba orang kepercayaan Walid mengumumkan bahwa besok akan ada malam Bahtera Melayu dan pakaian yang digunakan telah ditentukan oleh Walid. Akhirnya Hambali menyadari kalau ternyata selama ini Walid menganggap jamaah perempuan muda seperti anaknya sendiri. Hambali merasa heran karena orang-orang Melayu mudah sekali tertipu dengan hal yang berbau agama. Tiba-tiba Hambali dihampiri oleh 2 jemaah yang berkata kalau mereka telah mengetahui apa yang lagi Hambali perjuangkan. Tentu Hambali merasa sangat senang karena pada akhirnya ada jemaah yang sadar. Hambali akan berusaha untuk menyadarkan jemaah lain agar bisa kembali ke jalan yang benar. Sementara itu Baiduri diminta menghadap Walid karena ada hal yang mendesak yang harus segera disampaikan. Ternyata Walid malah menggoda Baiduri dan berkata kalau dia mau menjadi pembimbing Baiduri agar suatu saat nanti Baiduri bisa menggantikan posisi Hafizah sebagai Serikandi Islam. Secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Hafizah yang langsung mengajak Baiduri pergi berkeliling di tempat itu. Baiduri bercerita kalau semakin lama dia tinggal di sini, dia merasa semakin takut karena gak bisa melakukan apa-apa saat melihat penyimpangan dan maksiat yang terjadi di depan mata. Hafizah sontak berkata, apakah Baiduri berpikir kalau jihad ummah merupakan tempat maksiat? Baiduri menjelaskan kalau misi perjuangan jihad ummah itu mulia, tapi kemungkinan Baiduri masih belum paham dengan caranya. Hafizah hanya terdiam mendengar penjelasan dari Baiduri karena bagaimanapun dia juga merasa dan menyadari kalau terdapat beberapa penyimpangan yang diajarkan oleh Walid. Gak berselang lama, Baiduri diberitahu oleh Hambali jika malam ini akan ada penobatan, yaitu Walid memilih jamaah perempuan untuk menjadi istrinya. Seketika Baiduri merasa sangat khawatir dan takut kalau Walid akan memilihnya. Akhirnya malam yang ditunggu-tunggu itu pun tiba dan sebelum pergi mengikuti acara malam Bahtera Melayu, Hafizah kembali teringat dengan perkataan Baiduri tentang perbuatan maksiat yang terjadi di jihad ummah. Sebelum acara dimulai, Hambali mengirim pesan agar Baiduri tetap ikut dalam acara itu, asalkan jangan meminum air rendaman kaki. Ternyata sejak tadi Walid curiga kalau Hambali dan Baiduri memiliki kedekatan karena selalu tersenyum di waktu yang bersamaan. Setelah lama menunggu, akhirnya acara dimulai dan dibuka dengan penobatan Hafizah sebagai Ibu Suri. Selanjutnya Walid memutuskan untuk memilih menjadi salah seorang panglima alam Melayu. Acara yang terakhir yaitu penobatan putri-putri alam Melayu dan Baiduri menjadi salah seorang yang terpilih. Kemudian Walid memberikan wejangan agar para jemaah tetap teguh dengan akidah dan meminta mereka mengucapkan kalimat tauhid. Walid berkata kalau dia telah mendapat amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilihkan jemaah perempuan dengan laki-laki agar dijadikan istri ketiga bahkan keempat. Walid juga telah memutuskan kalau dia akan menjadikan Baiduri sebagai permaisurinya. Sontak hal itu membuat Baiduri langsung berdiri dan menatap tajam pada Walid dan kemudian melihat Baiduri yang jatuh pingsan, Walid malah mengucapkan Alhamdulillah karena pada akhirnya dia bisa menikahi Baiduri dan akan melangsungkan pernikahan pada minggu depan. Para jamaah sangat terkejut dengan hasil keputusan itu karena merasa heran karena Walid telah memilih Baiduri untuk dijadikan istri keempatnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Baiduri bangun dan dia sangat ketakutan karena Walid udah ada di hadapannya. Walid terus membujuk Baiduri agar menerima keputusan itu karena mereka hanya melakukan nikah batin. Baiduri sangat gak terima dengan keputusan Walid, bahkan dia sampai mengharamkan dirinya dinikah
menikahi Walid baik di dunia nyata maupun alam gaib. Di sisi lain, Kalsum merasa sangat bersalah kepada Hafizah karena Baiduri telah dipilih oleh Walid, hingga Rabiatul berkata agar Kalsum jangan khawatir karena Walid udah tahu konsekuensi dari keputusannya. Rabiatul meminta agar Kalsum bersyukur dengan keputusan Walid karena pada akhirnya Baiduri menjadi orang yang terpilih. Baiduri menemui sang ibu yang ternyata juga dijodohkan oleh Walid dengan ayah Hambali untuk melakukan nikah batin. Baiduri sangat marah karena Walid dengan seenaknya bahkan dengan mudah memaksa untuk menikah dengannya. Kemudian Baiduri bertanya apakah sang ibu akan menikah dengan ayah Hambali, tapi sang ibu menolak karena gak mau dijadikan istri keempat. Dalam kemarahan itu, Baiduri terus menyadarkan ibunya kalau selama ini Walid telah mengajarkan ajaran yang sesat. Dia malah memperalat perempuan dan menjadikan agama sebagai kedok. Perjuangan Baiduri akhirnya gak sia-sia karena sang ibu sadar dan akan mendengarkan apapun yang Baiduri katakan. Gak cuma Baiduri aja, anak sematawayang Hafizah dari pernikahan Walid menangis karena ayahnya meminta anaknya yang bernama Fatin ini agar nikah batin dengan petinggi jihad ummah. Fatin terus memohon agar ibunya membujuk Walid mencabut keputusan itu karena dia masih ingin melanjutkan pendidikan. Keputusan Walid tersebut membuat Baiduri semakin marah pada Walid dan akan segera pergi dari tempat itu. Tapi Hambali meminta agar Baiduri sabar karena mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup agar si Walid bisa segera dipenjara karena telah menyesatkan umat. Baiduri berkata kalau sebaiknya segera melaporkan Walid kepada polisi agar gak ada lagi perempuan yang menjadi korban. Esokan harinya, Mia yang sebelumnya telah melakukan hal gituan dengan Walid tiba-tiba merasa mual hingga pingsan. Melihat itu Dewi menduga kalau Mia hanya berpura-pura karena ingin mendapat perhatian dari Walid. Hingga beberapa saat kemudian Mia dibawa ke rumah sakit oleh Hafizah dan ternyata saat ini Mia tengah mengandung. Hafizah yang penasaran langsung bertanya siapa ayah dari anak yang dikandung Mia, tapi Mia hanya terdiam karena takut kalau Hafizah akan menghukum dan mengusirnya. Setibanya di rumah, Hafizah memberitahu pada Rabiatul kalau saat ini Mia lagi mengandung tapi masih belum diketahui siapa ayah dari anaknya itu. Hafizah menduga kalau Mia mengandung anak dari Walid karena Hafizah tahu kalau Walid sangat dekat dengan para jemaah perempuan. Rabiatul segera membawa Mia ke saung pinggiran kolam untuk dihukum agar Mia berkata siapa ayah dari bayi yang dia kandung. Rabiatul terus menghukum Mia, tapi secara tiba-tiba Baiduri datang dan langsung menyelamatkan Mia. Akhirnya Mia berkata jujur pada Baiduri kalau bayi yang dia kandung merupakan anak dari Walid. Mia sangat menyesal karena tertipu kedok agama hingga dia harus hamil di luar nikah. Baiduri berkata kalau dia harus mencari jalan keluar, tapi mereka dihampiri oleh Walid yang langsung meminta agar Baiduri pergi. Berita kehamilan Mia menyebar dengan sangat cepat hingga Hambali memberitahu ayahnya, tapi karena otaknya udah dicuci, ayah Hambali malah menuduh Mia telah berlaku keji dengan memfitnah Walid. Mendengar hal itu, Hambali sangat heran karena ayahnya masih belum sadar. Di sisi lain, Walid berdalih karena hubungannya dengan Mia adalah nikah batin. Dia dengan kejam meminta agar Mia menggugurkan kandungannya. Mia hanya terdiam dan menangis karena menyesal telah terbuai dengan ucapan-ucapan dari Walid. Ternyata Walid gak hanya tidur dengan Mia dan Dewi, tapi dengan keenam jemaah wanita mantan PSK yang katanya dia anggap sebagai anak sendiri. Baiduri sangat bersedih karena ternyata selama ini selain Walid sesat, dia juga sangat biadab. Baiduri segera memberitahu Hambali tentang semua kebusukan Walid agar segera melaporkannya pada polisi agar si Walid segera dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu ternyata selama ini Hafizah udah tahu kebiadaban Walid yang berzina dengan para jemaah wanita. Hafizah dihampiri oleh Baiduri yang mengajak bekerja sama menjebloskan Walid ke dalam penjara karena telah berbuat keji kepada para jemaah wanita. Tapi Hafizah hanya terdiam karena dia sangat dilema karena bagaimanapun Walid adalah suaminya, tapi di sisi lain dia juga gak bisa membenarkan apa yang dilakukan Walid. Baiduri juga menemui Rabiatul untuk menyadarkannya kalau Walid telah berbuat keji. Tapi Rabiatul tetap teguh dan akan terus mendampingi Walid karena dia merupakan utusan Allah. Baiduri segera mengajak ibunya kabur dari pondok karena Walid bersama para pengurus jihad ummah udah sangat sesat bahkan gila. Secara tiba-tiba seorang jemaah memberikan informasi kalau saat ini Mia lagi berada di rumah sakit akibat mengalami pendarahan yang hebat karena Walid memerintahkannya menggugurkan kandungan. Tanpa pikir panjang, Baiduri segera bergegas ke rumah sakit untuk melihat Mia. Tapi karena dia gak mau meninggalkan sang ibu, dia pun meminta tolong kepada Asyikin agar menemani Mia di rumah sakit. Singkat cerita, Baiduri dan Hambali membawa para jamaah untuk kabur dari tempat Walid. Kemudian Hambali menghubungi Jawir agar segera bersiap karena para jamaah akan segera tiba dan harus segera dibawa pergi. Tapi rencana Baiduri dan Hambali akhirnya diketahui oleh Walid hingga mereka berdua pun akan segera dieksekusi. Walid sangat murka karena orang yang dia siapkan untuk menjadi pengurus malah berkhianat pada jihad ummah. Walid berkata kalau orang-orang yang berkhianat itu sama seperti mengkhianati Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tegas Hambali berkata kalau Walid telah mengajarkan ajaran yang sesat hingga membuat Walid sangat marah dan langsung mencekiknya. Karena udah sangat kesal, Walid pun menampar Hambali, tapi ternyata Hambali tetap tegas dan yakin dia sama sekali gak akan tunduk dengan perintah Walid.
Selain Walid, Abi juga sangat kecewa pada Hambali karena telah mengkhianati jihad ummah hingga akhirnya Abi memutuskan untuk menghukum Rajam Hambali. Kalsum memohon agar Walid jangan menghukum Hambali dan Baiduri, tapi karena terus ditekan dengan berat hati, Kalsum harus menerima kalau mereka berdua akan dihukum rajam. Abi langsung melemparkan batu pada Hambali hingga membuat semua wajahnya berdarah. Kemudian karena Kalsum gak mau menghukum Rajam Baiduri, akhirnya Walid mengambil batu, tapi tiba-tiba Hambali meminta agar Walid menghukumnya aja karena semua itu merupakan rencana darinya. Secara mengejutkan, akhirnya polisi datang dan langsung menangkap para jamaah yang masih mendukung Walid. Walid berhasil kabur sambil membawa Baiduri ke kamar untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Tiba-tiba Hafizah datang dan langsung menghajarnya. Gak berselang lama, Hambali pun datang hingga akhirnya aksi baku hantam pun terjadi. Secara gak disangka, meskipun Walid udah tua, ternyata dia berhasil membuat Hambali kewalahan, tapi para polisi tiba tepat waktu dan langsung menodongkan pistol ke arah Walid. Rasa terdesak, Walid mencoba untuk melawan, tapi kemudian akhirnya perjuangan Hambali dan Baiduri berhasil dan para jemaah kembali pulang ke keluarganya masing-masing. Baiduri sangat berterima kasih pada Ashikin karena telah membuat laporan pada polisi, tapi Ashikin berkata kalau dia sama sekali belum melapor. Besok siapa? Ternyata kebusukan Walid telah dilaporkan oleh Hafizah. Hingga akhirnya Walid dan para pengikut garis kerasnya pun ditangkap polisi. Beberapa bulan kemudian, Baiduri dan Hambali kembali menjadi pendidik di Jihad Ummah. Tapi saat ini tempat itu berhasil menjadi pusat pendidikan Islam terbesar resmi di Malaysia. Dan akhirnya film ini pun